pasukan yang besar, finansial, kesehatan, sama pekerjaan. Yang Jadi memang bener-bener morat-marit dan ujiannya memang di bener-bener situ ya. nol. Ya. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Masih dengan pasangan yang sama, Hani dan Hari Setiawan, yang mulai berani untuk melangkah menjalani kehidupan secara mandiri. Membuat mereka harus mulai lagi dari nol. Tetapi itu tidak lantas membuat mereka berhenti untuk melakukan firman Tuhan. Ketika menangkap firman Tuhan bahwa memberkati, jangan menunggu diberkati dulu, tetapi memberkati lebih dulu. Membuat kehidupan mereka ternyata mendapat limpahan berkat yang luar biasa. Amin. Kita akan dengarkan langsung kisahnya dari Hani dan Hari. Nah, lanjut lagi, mulai dari nol. Kemudian kesulitan demi kesulitan dihadapi, ternyata dapat firman Tuhannya, Tuhan yang akan menyediakan roti mana dan burung puyuh itu benar-benar jatuh dari atas ya. Nah, kemudian ada kisah apa lagi yang kalian lalui? Masalah-masalah yang ternyata Tuhan sudah sediakan berkat nih di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan kalian lalui. Boleh Hani atau Hari? Hani lagi, Iya. boleh. Jadi sepanjang dalam kita mandiri ada 3 pasukan yang besar, finansial, kesehatan, sama pekerjaan. Yang Jadi memang bener-bener morat-marit dan memang ujiannya di bener-bener situ ya. nol. Ya. Kayak seperti Yosafat ketika diserang 3 pasukan yang besar. Satu cuma isa pujian dan penyembahan. Pujian, kita naikkan pujian, kita sepakat sama-sama. Kita cuma mengandalkan cuma Tuhan tok, nggak ada yang lain. Cuma baca Alkitab, pondok Daud, misbah doa pagi. Nah, di momen itu kok tepat sekali ketika kita mengalami 3 pasukan yang besar. Firman yang disampaikan Bapakku baca di misbah doa pagi sama Yosafat, 3 pasukan yang besar. Dia menguatkan untuk memuji dan menyembah. Di saat itulah iman kami itu bangkit. Iman kami itu tumbuh. Iman kami itu nggak loyo, nggak ngerokok. Sekalipun masalah tetap ada. Tapi kita kuat. Kuat bukan semakin karena dikuatkan. kuat. Bukan karena kekuatan sendiri. Iya, tapi hanya tetapi kekuatan kekuatan yang Tuhan. dari Tuhan. Kayak gitu. Di Nah, momen itu lagi satu-satu berjalan. nih. Apa nih? Berjalan hari demi hari. Ketika kita saat itu, Tuhan itu bilang, tabur apa Tuhan? Saya bilang gitu kan. Itu kondisi kalian masih nol. Masih nol. Bener-bener yang tadi ya masih kesulitan secara finansial gitu ya. Tapi Tuhan suruh tabur. Nah, saya tanya, tabur apa? Ini persembahan? Apa persembahan khusus? Apa taburan khusus? Atau sulung? Sulung kami sudah. Taburan persembahan kami sudah. Perpuluhan kami sudah. Apa Saya lagi tanya nih? gitu. Taburan apa lagi nih Tuhan? Iya, Duitnya saya lagi tuh, nol. Iya. Gitu kan. Apa nol dan saya tanya, nggak tahu. Persembahan itu persembahan apa yang saya lakukan? Saya tanya supaya kami itu berjalannya tepat. Betul. Kayak gitu kan. Terus akhirnya khusus. Persembahan khusus. Oke. Persembahan khusus. Saya bilang gini. Oke Tuhan. Tapi saya melangkah berdua. Saya melangkah sepakat. Ya, selalu ya. Saya bilang sama Mas Ari, kita Tuhan nyuruh kita untuk tabur persembahan khusus. Gimana? Gitu. Oke. Gitu. Mas Ari jawab oke. Oke. Sekalipun Tuhan itu tahu, Tuhan itu melihat kami. Tuhan, kami keadaan kami, Tuhan ngerti kayak gitu. Terus suatu ketika jika Tuhan nyuruh kami untuk nabur, untuk kasih persembahan khusus, Tuhan sediakan, Tuhan kasih.
Tuhan sendiri. Terus nggak kuat ketika saya itu pas Mas Hari itu kerja, terus saya pulang, Mas Hari pulang, habis itu kita duduk-duduk santai, lah kita ngobrol-ngobrol gitu, diingatkan. Ternyata saya itu punya satu perhiasan yang memang itu kesukaan saya. Jadi nggak pernah saya pakai, cuman saya simpen di kotak tok. Itu belum pernah saya pakai sama sekali. Karena saya itu sayang. Karena seneng banget sama perhiasan itu. Jadi kalau saya pakai nanti lecet, Eman-eman rusak kayak gitu gitu. ya. Saya sayang kayak itu. Saya punya sebelum saya menikah itu sudah punya. Jadi memang benar-benar saya itu sampai nggak inget kalau punya itu gitu. Hingga akhirnya Tuhan Karena ingat cuma kayak disimpan itu. terus ya. Iya, Tuhan ingat kayak itu. Terus saya bilang sama Mas Hari, saya bilang, Tuhan nyuruh ini untuk kasih persembahan khusus. Gimana? Kalau ini dari Tuhan, ayo melangkah. Mas Hari bilang gitu. Ya udah, terus akhirnya kita melangkah, tapi bukan berupa barang. Kita jual sama-sama, terus habis itu kita doain persembahan khusus ini, kita berkati, terus habis itu kita berdua melangkah kasih persembahan khusus ini. Yang Tuhan lihat hati ketika melangkah ini, diingat ke waktu Bapak Obaja itu di Nigeria. Biasanya Bapak Obaja berserta keluarga itu ngasihnya persembahan, hanya persembahan, kasih aja kayak gitu. Karena Pak Jo itu bilang sendiri pas waktu di FID gitu, ya udah biasanya kita kasih ya kasih aja. Tapi di momen satu ini Pak Jo itu bilang, kita itu harus doa sungguh-sungguh, persembahan yang khusus, kayak gitu loh. Terus akhirnya semua keluarga Bapak Obaja kasih persembahan khusus. Nah, beliau dapat doa dari Pastor EAAC FDPW. Di saat itulah diingat kayak itu, saya langsung cerita sama Mas Hari, ini loh, Tuhan nyuruh kita buat ketaatan kayak gitu loh. Ketika kita melangkah, kita taat, impartasi yang dari atas itu mengalir buat kita kayak gitu. Terus habis itu diingat kayak itu, saya cerita sama Mas Hari, kekuatan lagi nih, dapat kekuatan lagi. Terus habis itu kita melangkah, terus kita dipertemukan, terus kita kasih, kita cerita apapun yang menjadi rema-rema kita, kekuatan kita ceritain. Terus beliau doain kita, gini, sekalipun kami berdua itu tidak menceritakan hal yang sesungguhnya, kesulitan entah apapun proses yang kita hadapi, kita nggak menceritakan sama sekali. Tapi beliau ini sungguh-sungguh gembala yang luar biasa. Sekalipun kami tidak bercerita, beliau cuma bilang gini, kalian pasangan hidup yang keempat yang memberikan persembahan khusus. Beliau hanya senyum, ayo kita sepakat bertiga berdoa sama-sama. Tangan kami sepakat bertiga. Saya melihat beliau ini gembala yang baik banget. Beliau mendoakan aja sampai terbata-bata. Perkataan-perkataannya itu terbata-bata, dan cuma hanya tetesan air mata yang diucapkan sama Tuhan. Yang dilakukan beliau ini, itu yang kami lakukan di setiap harinya. Kami berdoanya nggak bisa lagi berkata-kata, cuman hanya tetesan air mata, sepakat berdoa, cuman rangkulan kayak gitu. Ketika kami rangkul kayak gitu, ada kekuatan tersendiri. Doanya cuman hanya tetesan air mata. Terus ketika itu dapat doa urapan Raja Daud kayak gitu, itu yang membangkitkan ini loh, yang kami berdua alami itu ketika
khusus, persembahan khusus ini sekalipun kamu nggak cerita, Tuhan ngerti. Amin. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitanmu. Tuhan ngerti tanpa kamu harus ngomong. Tuhan ngerti. Dan Tuhan memberkati. Ada satu kekuatan yang luar biasa, spirit. Ada Roh Kudus yang berkarya luar biasa. Kekuatan kita itu semakin dikuatkan, ditumbuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Itu bukan orang Kristen yang kalahan, bukan orang Kristen yang cengeng. Ketika ada masalah loyo, ketika ada masalah lemah, itu enggak. Buat kami berdua, buat pasangan kami, memang benar-benar pure yang dari Tuhan. Ketika menghadapi suatu masalah itu masalah biasa, Tuhan kasih kekuatan. Setiap orang hidup pasti ada masalah. Yes. Tetapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa, selalu Tuhan kasih kekuatan, kemampuan buat kita untuk mengatasi masalah. Nah, itu taburan pertama yang kalian lakukan ya. Kemudian cerita berikutnya apa nih? Setelah itu ada apa gitu? Ada apa lagi? Suruh gitu, nabur lagi. Suruh nabur lagi. Kan di Paparani suruh taburan di KACT. Waktu itu juga Pak Gembala sudah menyampaikan bahwa punya satu misi besar untuk membangun pusat kegerakan Roh Kudus yang sekarang dikasih nama KACT. Nah, waktu itu juga belum ada tabungan lagi. Belum ada sebenarnya ya. Tapi Tuhan suruh untuk nabur. Nantang kami lagi untuk ayo nabur. Tuhan, yang kami tabur apa? Tabungan aja belum ada. Yang kami miliki hanya motor yang bisa kami tabur. Tuhan pengen bentuk dalam motor atau dalam uang, saya manut. Gitu. Tapi waktu itu Tuhan nyuruh kasih benih waktu itu. Kasih benih. Lah kok Tuhan kok benih? Kok benih ya Tuhan? Kan waktu itu kan kamu nggak percaya sama saya. Kan tanah itu udah saya berkati. Lagian dari ortumu itu kan seorang petani. Jadi orang tuanya Hari profesinya bertani ya, petani. Kamu harus tabur benih sesuai dengan profesi orang tuamu. Ya udah saya melangkah. Tapi Tuhan berapa ya yang kami tabur untuk benih tersebut? Berapa yang Tuhan kasih petunjuk pada kami. Waktu itu kan pas di mereka naik worship ya. Nah itu kasih jawaban buat kami. Ayo Tuhan tolong kasih petunjuk pada kami. Tuhan itu kasih petunjuk 12 murid. Terus kan ada 12 murid. Terus enggak suatu kebetulan. Terus ya udah kami berdoa. Sepakat lagi berdoa. Minta peneguhan. Berapa Tuhan yang kami tabur benih tersebut. Ya udah Tuhan kasih waktu itu 1.200 kilo. 1.200 kilo benih. Iya. Ya udah kita langkah. Jadi dari hasil penjualan motor. Iya. Dibelikan benih sejumlah 1.200 kilogram. Ya udah kita melangkah, kita kasih ke gereja. Taburan untuk KACT. Meskipun waktu itu bingung ya. KACT itu bentuknya saat ini masih tanah yang naik turun lembah gitu, masih kayaknya nggak mungkin ya ditanamin benih. Berarti Hari mempersembahkannya benih padi. Kayaknya nggak mungkin ya jadi sawah gitu ya. Tapi kok Tuhan suruhnya benih padi gitu. Tapi melangkah saja. Karena Tuhan bilang gini, waktu itu kami berdoa, saya berdoa, kok benih padi, bukan yang lain Tuhan. Tuhan bilang gini, jawabnya dengan lembut, halus, sabar, pelan. Itu kan doa kamu jangan takut.
Itu kan yang kamu miliki. Jadi dari background orang tua Hari yang petani itu, apa yang ada padamu itu kan kamu persembahkan. Kamu jangan melihat orang, kamu jangan melihat apapun perkataannya. Kamu fokus sama saya. Tuhan sendiri, aku sendiri, yang gitu. Kamu fokus kerjakan bagianmu. Saya kan sempat minder kayak gitu waktu itu. Kok padi, tapi Tuhan bilang gini, apa yang ada padamu. Nah, kamu kan berdoanya setiap hari, apa yang ada padaku, aku kasihkan kepada Tuhan. Kamu setiap hari kamu doanya begitu kan ucapannya. Kalau kamu bahas soal tanah, kan tanah wis diberkati, ngapain kamu pusing. Nah, saat itu sejak ini satu minggu sesudahnya Bapak Ubeda itu bilang, tanah ini tanah diberkati, tanah ini tanah diberkati, berulang-ulang kayak gitu. Nah, berarti pas banget, itu sangat peneguhan banget buat saya. Jadi kayak, oh memang bener, perkataan Tuhan ini nggak bisa diolah dengan pikiran. Kalau Tuhan ngomong itu, ya udah, manuto nurutlah gitu. Taat aja sah gitu lah, jalanin aja lah, jangan pikir, nggak usah dipikir itu. Jadi ini kami berdua terus taat sama Tuhan, kita melangkah dengan iman, mempersembahkan benih 1.200 kilogram, banyak loh itu loh ya. Nah, kemudian kelanjutannya apa? Kemudian setelah itu kalian diberkati menjadi secara ekonomi baik? Belum. Masih ada lagi. Apa kisah berikutnya? Digoncang-gancingkan sama pekerjaan. Pekerjaan. Justru setelah menabur malah ada peristiwa pekerjaan. Berarti Hari ya? Hari atau Hani? Hari. Oke. Waktu itu kan di perusahaan yang saya kerjakan gonjang-ganjingnya lah. Sedang mengalami pilot itu banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang dikeluarkan. Tapi puji Tuhan waktu itu saya lolos. Pertama lolos. Lagi nih ada jadi ada beberapa tahap lagi yang merumahkan karyawan dan melakukan PHK massal begitu ya kepada karyawan. Jadi ada beberapa kali. 4 tahap. Ada 4 kali. 4 kali. Yang itu pertama Hari lolos. Masih masuk kerja. Masih karyawan. Yang kedua lolos lagi, cuman masuknya enggak full 5 hari. 5 hari ya? Iya. 5 hari. Oh, mulai berkurang masa kerjanya. Lolos lagi 3 hari. Oh, jadi yang ketiga lolos lagi, tetapi masa kerjanya dari 1 minggu itu jadi 3 hari saja. Dalam artian menerima salary juga separuhnya. Yes. Iya. Oh, wow. Kemudian tahap keempat itu mulai dirombak lagi. Ada perombakan di dalam perusahaan? Dipindah-pindah. Oh, dipindah-pindahkan. Ya, dari departemen lainnya ke departemen yang baru. Gitu. Terus ya udah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi waktu itu hari kerjanya masih kembali normal begitu. Masih puji Tuhan tambah 1 lagi, awalnya 3, 4. Oke. Walaupun nggak full, 1 minggu cuma masuk 4 kali aja. Intinya ada penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan. Jadi tetap bekerja. Keluputan. Oh, wow, luar biasa. Batu keluputan. Yes. Oke. Jadi meskipun ada gelombang besar pemutusan hubungan kerja, tetapi Hari masih diberkati Tuhan, masih kerja di situ dengan 4 hari kerja ya. Berarti ya. Benar-benar batu keluputan Tuhan itu Tuhan nyatakan buat Mas Hari. Jadi dia benar-benar diluputkan. Nah, ketika kita menabur itu bukan soal yang kita tabur harus uang. Terus yang kita tuai itu harus uang. Enggak sih. Jadi ini di momen kami ini ketika kita menabur, yang Tuhan kasih itu penjagaan, pemeliharaan, sama penyertaan yang memang benar-benar Tuhan nyatakan
juga kami, gunung, batu, keluputan terus selalu Tuhan nyatakan. Betul sih, saya lihat seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian tetapi dengan masa kerja yang waktu kerja ya, waktu kerja 4 hari, itu kan juga salary nggak full ya. Nggak full. Berarti kesulitan keuangan masih jalan nih, gitu kan. Jalan, Iya. masih jalan. Nah, kemudian apa yang kalian alami setelah itu? Setelah ini yang saya alami. Ini gantian Hani nih ya. Iya. Bener-bener yang luar biasa. Bersamaan dengan ini, kita kan harus bayar nih, bayar hutang yang masih kita jalani. Padahal kan 5 tahun yang lalu kami ada sebuah kejadian yang harus memaksakan kami untuk berhutang puluhan juta yang sebenarnya kami tidak memakai sama sekali. Jadi hutang tapi bukan hutang kalian sebenarnya. Iya. Tapi kalian yang harus berhutang. Ya. Jadi daripada konflik, nah ini lagi-lagi untuk menghindari konflik, saya nggak mau dalam sebuah keluarga besar terjadi konflik. Hati saya itu nggak damai ya. Iya, nggak damai plus nggak tegaan. Kasihan, masa setiap hari harus kayak gini, kayak gini. Nah, kami dengan kesepakatan dan dengan minta pertolongan sama Tuhan, kita doa, kita ambil keputusan, kita ambil itu. Jadi kalian yang nalangin gitu ya. Yes. Jadi nama kalian yang dipakai untuk ngutang nih ceritanya gitu ya. Bukan nama, bukan sekedar nama, tapi kita yang mencicil setiap bulannya. Jadi uang itu kalian pinjam, tidak kalian pakai, yang pakai orang lain, tapi kalian yang harus bayar. Oh, luar biasa ya. Wow. Lalu dan kalian itu 5 tahun yang lalu, berarti peristiwa itu terjadi berbarengan dengan, jadi bersamaan dengan ketika kalian juga melangkah untuk mandiri, balik ke nol lagi, itu masih nanggung utang yang tadi itu. Wow. Ketika gonjang-ganjing dalam pekerjaan ya, pun itu masih tetap gitu ya. Kita cuma mengandalkan cuma Tuhan. Yang pertama, perpuluhan dulu. Kami sepakat, jangan sampai kita nggak perpuluhan. Karena ini milik Tuhan. Yang jadi milik Tuhan, kita wajib harus kasih sama kembalikan Tuhan. dulu. Yes. Yang perpuluhan aja kurang, apalagi nggak perpuluhan kurang. Ya udah, penting kita sama-sama kurang, kita tetap taat gitu ya. Perpuluhan aja. Ya. Oke. Kita jalani waktu demi waktu, hari demi hari. Ya kita enjoy aja, kita bersyukur aja. Pasti Tuhan backup. Puji Tuhan sih dalam segala keminisan di mata manusia minus, tapi di mata Tuhan itu enggak. Selalu ada berkat yang Tuhan berikan setiap hari. Pemeliharaannya luar biasa. Luar biasa banget. Kemudian dari demi hari kita jalani, kita sepakat. Nah ini waktu tahun kemarin menginjak bulan ke-6, kami minta sama Tuhan mujizat di akhir tahun. Mujizat sebelum akhir tahun. Kami minta, kami sepakat sama Tuhan. Kami doa sungguh-sungguh. Apa yang bikin kalian minta mujizat sebelum akhir tahun di bulan 6 itu? Dengan apa ya? Apapun yang menjadi kerinduan kita. Enggak cuma satu, enggak cuma dua. Komplek kan ya. Kita rindu itu. Baik pelayanan, baik finansial, baik pekerjaan, usaha bisnis kayak gitu. Tapi kami fokusnya cuma minta mujizat sebelum akhir tahun. Terserah apa yang Tuhan kasih nanti. Saya manut, kalau yang Tuhan kasih itu kekal, sejati, damai sejahtera. Dan Tuhan pasti ngerti kok. Oh, mana dulu tuh yang penting. Nek kita kan nggak tahu. Apa yang jadi kebutuhan itu yang Tuhan kasih. Iya, kayak gitu. Kita doa semua kayak gitu kan. Terus habis itu ada di Miracle Night Worship. Saya ingat sekali waktu itu di ruang Yordan, Miracle Night Worship-nya, karena ada
berbarengan dengan ada acara lain sehingga dipindahkan ya ke ruang dipindahkan Yordan ke ruang sementara. Yordan. Nah, waktu itu di mana setelah pujian penyembahan harusnya kan ada hamba Tuhan yang masuk menyampaikan firman, tapi ini belum. Tapi tetap kami berdua fokus memuji nyembah doa kayak gitu. Kok ada suara Pak Yono yang nyampaikan firmannya itu banyak banget. Beliau nyampaikan firman, baca ayat itu banyak banget, nggak cuma 1 ayat, nggak cuma 2 ayat, nggak cuma 3 ayat. Tapi saya dengarkan. Nah, dalam hati kecil saya sebenarnya nggak nyambung dengan ayat firmannya yang disampaikan, tapi kenceng ini yang di hati. Gunung masalah hancur. Saya bilang sama suami, Mas Hari, gunung masalah kita hancur. Ayo kita perkatakan, kita sepakat sama-sama, kita ucapkan kayak gitu. Kita sepakat sama-sama. Gunung permasalahan, sekalipun kami nggak tahu apa sih gunung permasalahan yang akan dihancurkan Tuhan. Kami sepakat, kami doa terus, kami sungguh-sungguh. Terus di momen lagi, di saat yang sama Bapak Suyono ini naikkan pujian kemenangan, pujian yang sorak-sorai. Sorak-sorai banyak sekali sih. Jadi ini memang benar-benar sorak-sorai kemenangan itu kami rasakan hadiratnya itu kuat, kenceng sekali. Benar-benar menang, benar-benar kemenangan besar gitu loh. Kami alami, kami tangkap. Nah, diingatkan dengan saat itu Bapak Obaja bersaksi menyampaikan kalau ada gunung yang ada di mana? Mesir. Di Mesir. Itu bisa bergeser. Namanya Gunung Muktam kalau nggak salah. Nah, saya perkatakan, oke nih Tuhan, gunung yang ada di Mesir aja bisa pindah, apalagi gunung permasalahan saya. Pasti Tuhan geser, bahkan Tuhan hancurkan. Saya tangkap, saya imani, saya perkatakan terus sepakat. Saya ucapkan sepakat sama Mas Hari, ayo kita sama-sama gitu kan. Terus habis itu diteguhkan lagi, esoknya ada acara konser sorak kemenangan, The Sound of The Victory. Sound Ya, of gereja kita Victory. waktu itu ada kemenangan besar, kemenangan besar yang Tuhan nyatakan. Bener-bener peneguhan buat kita kayak gitu loh. Kami ucapkan terus apapun, sekalipun memang benar kami belum tahu apa gunung masalah yang Tuhan akan pindahkan, hancurkan, tapi kami tetap terus semangat, kita terus perkatakan itu. Terus tiba-tiba selang 2 hari dari konser ini, kami dapat berkat luar biasa yang benar-benar di luar akal pikiran kami, yang Tuhan nyatakan buat kami kayak gitu loh. Terus kami lagi-lagi kami sepakat berdoa yaitu ketika kami mendapatkan berkat, kami nggak mau melekat kepada harta, tapi tetap kami memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan, apa yang menjadi kewajiban kita lakukan kayak gitu. Terus habis itu ketika selesai berdoa, kami melangkah, kami hitung semua kan perpuluhan dulu. Terus kami berhitung totalan semua yang menjadi hutang kami. Hutangnya semua berapa? Luar biasa, semuanya bisa dilunasi. Wow. Seharusnya itu bulan Juni ini tahun 2025, tapi Tuhan mengadakan percepatan bulan November tahun 2024 kemarin, hutang kami lunas. Wow. Dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Dan kami bukan lagi berhutang, tapi kami bisa meminjami orang yang berhutang kepada kami. Tuhan mengadakan pembalikan keadaan yang dulunya berhutang, tapi sekarang giliran kami meminjami, karena memang di saat yang sama ada orang yang minta pertolongan. Ya udah, ini yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan, kami melangkah.
hati. Dulu kami merasakan berhutang kayak gimana. Nah, giliran kami untuk menolong, membantu gitu, membantu memecahkan apa yang menjadi persoalan orang tersebut kayak gitu dengan cara meminjami. Terus luar biasa sekali. Sebelum akhir tahun 2024 beban kami udah lunas, Semua sudah beres. Tuhan mengadakan pembalikan keadaan, percepatan yang lebih cepat. Itu benar-benar Tuhan yang nyatakan. Yesaya 60 itu benar-benar terjadi buat kami. Lagi-lagi 1 Korintus 1 ayat 2. Nggak kepikiran sama sekali Apa yang gitu ya. tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sudah sediakan. Amin. Dan satu lagi ayat yang membuat kami teguh terus sih, Bertahan di segala kesulitan. Itu memang benar-benar ada satu ayat yang kami sungguh-sungguh luar biasa. Itu berada dalam ayat 2 Samuel 7 ayat 29b. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Luar biasa. Wow. Dan itu yang jadi pegangan, semakin hari semakin percaya sama apa yang Tuhan katakan. Karena firman Tuhan memang selalu ya dan amin. Nah, setiap kali Tuhan memberikan janji, janjinya pasti ditepati. Gak usah nunggu diberkati, tapi tetap memberkati. Karena berkat itu nanti Tuhan yang sediakan. Gitu ya. Luar biasa sekali. Kisahnya luar biasa banget dan sangat memberkati sekali. Terima kasih Hari dan Hani sudah berbagi di Zona Mujizat. Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kisah kehidupan kalian. Luar biasa sekali lagi, terima kasih. Dan saya percaya kehidupan kalian semakin hari, semakin ke depan akan semakin diberkati luar biasa. Karena ketaatan dan kesetiaan kalian. Nah, pemirsa, juga bagi pemirsa yang saat ini menyaksikan acara ini. Jika saat ini pemirsa sedang mengalami kesulitan dalam berbagai keadaan yang seringkali secara manusia kita merasa tidak mampu, teruslah percaya, teruslah berdoa, berpegang pada firman Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, ikuti Pondok Daud, ikuti setiap ibadah yang diadakan oleh gereja, ikuti Miracle Night Worship setiap hari Jumat. Dengarkan radio El Shaddai FM karena ada banyak berkat, ada banyak firman Tuhan yang begitu menguatkan kita menghadapi kehidupan dalam ketidakpastian. Karena firman Tuhan adalah firman yang penuh dengan kepastian. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan kisah-kisah menakjubkan yang semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.